ini Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah materi parenting tentang antara kemandirian dan kebebasan untuk anak. Simak terus videonya, semoga bermanfaat. Kenalkan, nama saya Nurul Hidayah, mahasiswa semester 5 dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini Institut Agama Islam Surakarta. Kali ini saya akan memberikan materi parenting tentang antara kemandirian dan kebebasan untuk anak. Jadi itu, orang tua merupakan pendidikan utama dan pertama bagi anak-anak mereka. Karena dari orang tualah anak-anak mulai menerima pelajaran atau pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terhadap anak itu ya dalam keluarga itu. Jadi itu orang tua itu pendidikan pertama untuk anaknya. Karena anak itu lama kan sama keluarga ngumpulnya. Kalau di sekolah kan cuma berapa jam, yang lebih lama kan saat bersama keluarga. Dan zaman sekarang itu masih banyak orang tua yang menganggap bahwa membatasi dan meniadakan kebebasan untuk anak-anak mereka itu cara mendidik yang baik. Mereka menganggap bahwa anak-anak itu tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi itu orang tua itu berpikiran bahwa anaknya itu tidak bisa membedakan antara kegiatan yang baik yang buruk. Padahal anak itu kan sudah bisa membedakan mana sikap yang baik dan buruk. Karena anak-anak belum mempunyai pemahaman yang cukup. Jadinya itu orang tua kayak tidak yakin gitu loh kalau anaknya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga bila diberi kebebasan sedikit itu saya akan disalahgunakan. Jadinya orang tua kurang percaya kepada anaknya. Jadinya itu anak seumpama main pamit di tempatnya, tapi itu pulangnya orang tua itu menghubungi cepat pulang seperti itulah yang dimaksud. Memang ya cara mengasuh seperti itu memungkinkan anak patuh dan tekan pada orang tuanya. Namun anak akan tumbuh menjadi sosok yang penakut dan tidak percaya. Ditanya, bagaimana efek dari pola asuh orang tua membatasi kebebasan anak? Efek dari pola asuh orang tua membatasi kebebasan anak itu memang cara mengasuh seperti itu memungkinkan anak patuh dan segan pada orang tuanya. Namun anak itu akan tumbuh menjadi sosok yang penakut. Jadi dengan pola asuh itu anak akan tumbuh menjadi sosok yang penakut dan tidak punya rasa percaya diri. Jadi anak itu minder, mau kemana itu takut, ngawiri, menciptakan dan menggagas pada diri. Anak juga mandek. Jadinya itu anak itu nggak gagas diri itu yang digagasi keinginan orang tua itu, yang ingin dicapai itu keinginan orang tua dan keinginannya itu terpendam. Jadinya tuh mandek. Mereka tak akan punya keberanian untuk memikul tugas yang penting di pundaknya. Jadi itu mereka itu tidak bisa memikul tugas yang sulit. Jadinya tuh semua itu tugas itu yang harus dikerjakan tuh ya yang dari orang tuanya dan dibantu oleh orang tuanya itu. Dan mereka juga tak akan mampu jadi pemimpin karena terbiasa diperintah menanggung perlakuan yang tidak disukainya. Jadinya itu mereka itu seumpama kegiatan yang les di sini. Lah anak itu tidak suka, ya itu dia tuh harus menanggung kegiatan yang dia tidak suka dan di tempat yang dia tidak suka. Makanya dari situ kan anak selalu diperintah. Jadinya anak itu tidak bisa menjadi pemimpin. Dari hal yang saya sebutkan tadi, di sisi lain saat anak menginjak dewasa itu banyak menganjurkan kebebasan penuh bagi anak-anaknya. Para orang tua disarankan untuk membiarkan anak-anaknya bebas bertindak sesuai hasil dan keinginannya sendiri. Jadi anak itu biar mandiri. Bisa mandiri itu orang tua itu harus membebaskan anaknya kegiatan apapun yang diambil anaknya, dan kalau anaknya ada masalah ya itu harus diputuskan sendiri bagaimana mengambil keputusan saat ada masalah tersebut, bagaimana menyelesaikannya. Itu anak itu harus mandiri tanpa bantuan orang tua. Dan karena menurut para penganjur tersebut
kegiatannya dalam mengambil keputusan itu anak akan menjadi pribadi yang mandiri. Faktanya adalah anak-anak yang diberi kebebasan seperti ini justru tidak mempercayai apapun yang mereka lakukan. Mereka akan tumbuh menjadi anak yang mementingkan diri sendiri, mudah tersinggung, berwatak keras, tidak santun, dan cenderung menentang. Namun dengan diberikan kebebasan itu, di diri anak itu akan tumbuh ketidakpercayaan diri dalam melakukan suatu kegiatan. Bahkan anak cenderung menentang. Kalau anak diberikan kebebasan kan kadang global gitu Mbak, langsung menentang apa yang orang tuanya nasihatkan itu, kadang kan seperti itu. Bahkan anak-anak yang diasuh dengan cara seperti ini mampu merampas hak orang lain, seperti itu. Dan ada banyak faktor yang menyebabkan orang tua memberikan kebebasan mutlak kepada anak-anak mereka. Ada yang karena sudah budaya dalam keluarganya, jadi itu kadang tuh ada keluarga yang membebaskan anaknya bebas karpe dhewe gitu kan. Kadang itu sebuah budaya yang ada di keluarganya, atau mereka pernah menerima perilakuan yang terlalu keras dan ketat. Jadi kadang itu ada orang tua yang membebaskan itu karena dulunya juga dibebaskan oleh orang tuanya. Biasanya juga karena ketidaktahuan dan keengganan untuk mencari tahu. Jadinya orang tua itu tidak mencari tahu informasi-informasi yang baru atau update, terus atau mendapatkan informasi dari sumber yang tidak tepat. Jadinya kadang kan orang tua sekarang banyak yang asal berita langsung comot gitu aja kan. Bahkan ada yang karena keletihan selepas bekerja dan banyak hal yang harus dilakukan sehingga memberikan kebebasan mutlak hanya supaya anak-anak tidak mengganggunya. Jadi kan sekarang banyak orang tua yang semuanya ibu ayahnya bekerja dan anaknya ditinggal di rumah. Itu kan kalau orang tuanya pulang malam kan anaknya tidak dilayani, makanya anaknya diberi kebebasan dalam melakukan segala hal. Saya mau tanya, pola asuh yang tepat untuk membebaskan anak itu seperti apa? Kan tadi sudah saya jelaskan dua pola asuh ya. Yang pertama itu membatasi anak, jadi semua kegiatan anak itu dibatasi dan kegiatan yang dilakukan anak itu hanya orang tua yang mengaturnya. Dan yang kedua itu kebebasan secara mutlak kan, membebaskan anak secara mutlak, jadinya semua kegiatan anak itu dibebaskan. Nah, kedua pola asuh tersebut itu tentunya tidak tepat ya Mbak, karena memang mengandung banyak unsur kesalahan. Jadinya itu banyak unsur negatif yang dari pola asuh tersebut mengakibatkan negatif kan kepada anaknya. Ya, pola asuh yang baik itu yaitu jalan yang terbaik adalah dengan memberikan kebebasan selektif. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menganugerahkan umat manusia perbedaan naluri dan perasaan yang membentuk karakter seseorang. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupannya, naluri tersebut adalah rasa cinta dan rasa benci, berani, takut, dan sebagainya. Rasa takut bermanfaat untuk menghindari dari bahaya. Rasa marah itu membantu bila menyaksikan ketidakadilan, dan ketekunan itu dibutuhkan untuk menuntut ilmu. Seorang yang tidak memiliki naluri takut dan marah akan menjadi sosok yang rendah diri sehingga tidak dibenarkan menekan naluri anak. Agama Islam itu memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kebebasan anak, tetapi dengan pembatasan-pembatasan. Contohnya, jadi itu pola asuh yang baik untuk membebaskan anak itu yaitu pola asuh pembebasan selektif, yang mana kita itu masih bisa mengontrol anak dalam melakukan kegiatannya. Jadi ya anak juga dibebaskan dalam kegiatannya, tapi kita juga bisa mengontrolnya. Terus misalnya ya, anak boleh saja menunjukkan naluri kemarahan saat membela diri, tetapi tidak punya kebebasan untuk merusak barang di sekitarnya atau mengumbar kata-kata kasar dan menyakitkan untuk melampiaskan nalurinya itu. Jadi itu anak itu juga bisa menyalurkan haknya. Contohnya ketika anak marah itu, anak ya bisa marah, tapi ya itu tadi
diberi kebebasan untuk marah, tapi diberi pembatasan tidak boleh melempar barang atau sesuatu yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya orang tua seyogyanya untuk merancang pola asuh yang mempertimbangkan usia, kecerdasan, kekuatan dan perasaan anak. Jadinya tuh orang tua tuh harus memilih pola asuh yang tepat untuk anaknya. Jadi orang tua itu harus mengetahui karakter anaknya itu seperti apa. Jadi dari kita mengetahui karakter anaknya seperti apa itu, kita akan bisa menentukan pola asuh yang baik untuk anaknya itu. Ada berapa kategori pada anak? Ada tuh, saya akan coba menjawab ya Mbak. Ada 2 kategori perbuatan anak. Yang pertama itu perbuatan yang diinginkan untuk dilakukan, dan yang kedua itu perbuatan yang dilarang untuk dilakukannya. Dari kedua perbuatan tersebut, tuh orang tua tuh pertama-tama tuh orang tua tuh harus menentukan batasan dari masing-masing perbuatan tersebut. Baru anak akan diberi kebebasan penuh untuk melakukan semua yang diinginkan, dengan sekali-sekali memberikan bimbingan bila diperlukan. Jadi itu orang tua tuh dalam melakukan perbuatan tersebut tuh anak-anak itu harus diberi bimbingan terlebih dahulu oleh orang tuanya. Dalam melakukan hal-hal yang diinginkan, anak juga diberi arahan untuk berpikir sebelum bertindak. Jadi itu setiap kegiatannya itu anak itu harus diberi pengetahuan, harus berpikir dulu apa penyebab yang akan terjadi, apa penyebab dari kegiatan yang dilakukannya itu positif atau negatif. Sebaliknya yang dilarang baginya, sebaliknya itu anak harus benar-benar dicegah dari perbuatan yang dilarang baginya. Aturan-aturan untuk anak harus ditentukan secara hati-hati dengan takaran kadar kekuatan tubuh, jiwa dan pikirannya agar tidak merugikan anak. Jadi itu saat kegiatan yang dilarang itu akan dilakukan anak tuh orang tua tuh harus memberikan batasan-batasan, harus memberikan nasihat agar anak tuh tidak melakukannya sesuai dengan kemampuan anak tuh seperti apa menerimanya. Orang tua kan mesti tahu karakteristik anak itu seperti apa. Jadinya dalam menyampaikannya itu orang tua tuh harus memikirkan karakteristik anak itu. Simpulannya ya Mbak, dengan menerapkan cara tersebut yang sudah saya jelaskan itu, kebebasan anak itu tidak akan dikekang, kemampuannya itu tidak akan dihambat. Orang tuanya seyogyanya itu bersifat tegas dalam menyatakan kepada anak apa yang mampu dilakukannya dan apa yang sama sekali tidak boleh dilakukannya. Jadi itu orang tua itu harus tegas, bertindak tegas itu kegiatan apa yang boleh dilakukan oleh anaknya dan kegiatan apa yang tidak boleh dilakukan anaknya, dan semua itu diberikan sebab atau hasil dari perbuatan atau kegiatan yang dilakukan itu seperti apa, akan menimbulkan seperti apa. Dan di sisi lain itu orang tua tuh juga harus berusaha menekan perasaan dan emosinya, menghilangkan keraguan-keraguan dan sikap was-was sehingga dapat memahami tanggung jawabnya dan tak akan ragu dalam memenuhi kewajibannya. Jadi itu kedua orang tua tuh harus menghilangkan rasa keraguan itu dalam pola asuh itu. Jadi ini kadangku orang tua tuh ragu dalam melaksanakan pola asuh itu, kadang kan masih ada keraguan. Contohnya kalau anak itu saya gini kan, nanti ada gini kan, si orang tuaku harus berpikir seperti itu, tapi itu harus dihilangkan. Berpikirnya tuh hasilnya tuh harus positif itu, seperti itu. Dan yang pasti kedua orang tua tuh harus saling bekerja sama dalam menghilangkan perbedaan pandangannya yang berkaitan dengan anak. Perbedaan pandangan orang tua akan menimbulkan keraguan dalam benak anak. Jadi itu kedua orang tua tuh harus menghilangkan perbedaan. Kan kadang ibu dan ayah itu memiliki perbedaan dalam mengasuh pola anak atau ya itu tuh mereka tuh harus bekerja sama untuk mengasuh anak itu agar anak itu baik itu seperti apa, itu harus bekerja sama dan menentukan mana pola asuh yang baik itu sesuai karakter anak itu, sesuai anak itu tuh seperti apa. Dari situ kan dari tidak adanya keraguan kedua orang tua dalam melakukan pola asuh itu kan anak itu menjadi termotivasi, oh orang tuaku itu emang benar-benar ingin aku menjadi anak yang baik. Jadinya itu anak itu juga gak ada ragu-ragunya di dalam hatinya.
kebebasan dan kemandirian. Semoga bermanfaat untuk mbaknya. Terima kasih sudah menjadi partner saya. Ya Mbak, sama-sama. Makasih juga udah sharing-sharing kita jadi Ya, tahu. makasih sama-sama mbak. Terima kasih untuk semuanya. Sama-sama ya. Cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila banyak salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.